Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, sebelum kita berdiskusi, kita coba mendengarkan dulu pendapat dari pengamat politik yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Bung Pangi Syarwi Caniago. Bung Ipang, selamat pagi. Selamat pagi. Bung Ipang, kalau melihat apa yang ditunjukkan oleh beberapa elit partai politik, terutama yang berbeda kubu atau berbeda posisi, ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan, bertemu, dan ini membuat banyak orang melihat bahwa ini adalah manuver-manuver. Ada yang mengatakan sakit hati, ada yang mengatakan ingin unjuk kekuatan, ada yang mengatakan bahwa ini ada yang tidak etis. Kalau Anda melihat seperti apa, Bung Ipang? Ya, saya melihat begini, apa yang rangkulan maut antara Pak Surya Paloh dengan Pak Sohibul Iman tentu banyak ditafsirkan bermacam-macam. Ada dalam politik itu adalah political meaning, ada tafsir politik, ada tafsir terbagi dua, ada tafsir awam, ada tafsir elit. Yang masalah hari ini saya cermati adalah yang menurut saya harus diluruskan diskursus adalah tafsir elit yang penuh dengan sayun-sayun politik itu. Kecurigaan yang bermacam-macam. Sementara tafsir publik itu memaknai bahkan positif. Bahkan berterima kasihlah mestinya Pak Jokowi kepada Pak Surya Paloh yang sudah membantu menghubungkan yaitu chemistry politik, membangun komunikasi politik antara partai yang berada di dalam gerbong pemerintah yaitu koalisi, berkomunikasi dengan partai oposisi. Ini kan sebuah hal itikat baik yang mestinya dihormati oleh seorang Pak Jokowi dan Presiden termasuk pemerintahan koalisi gitu. Kenapa kemudian dimaknai, ditafsirkan, dicurigai pakai macam-macam gitu. Yang kedua adalah tafsir elit misalnya sudah mulai mengambil kesimpulan yang melompat, misalnya dianggap bahwa Nasdem main dua kaki. Menurut saya untuk memaknai konteks itu dalam komunikasi politik ya, bicara tentang makna politik itu political meaning tidak bisa sekarang untuk menyimpulkan itu. Pemerintahan ini belum berjalan baru 1 minggu, 1 bulan ya. Kemudian belum ada saya lihat di parlemen Nasdem berbeda sekali ekstrim dengan pemerintah, kan belum ada. Jadi mungkin Bung Ipang, karena sebelum ini kita pernah melihat pertunjukan dari elit politik, saya tidak sebut namanya tapi saya rasa semua orang sudah tahu, yang tidak mau berjabat tangan, tidak mau bertemu, meskipun yang satu adalah penerus dari yang sebelumnya, sehingga kemudian contoh ini dibuat semacam model begitu untuk pola hubungan antar elit politik. Bisa jadi seperti itu tidak, Bung Ipang? Ya itulah, benarlah Mas Usman. Saya sepakat bahwa memang elit tidak memberikan contoh ya. Jadi fakir itu miskin terhadap fatsun politik, etika politik. Nah ini panggung depan yang mestinya tetap dijaga. Ini akhirnya apa? Terjadi lokomotif efek. Orang ikut-ikutan dengan gaya elit seperti ini. Di mana memang model macam bangsa apa, memang saya nggak sepakat ada orang nggak mau salaman gitu ya. Dan itu yang disinggung Pak Surya, saya sepakat sekali, ini partai nasionalis, partai Pancasila, tapi melihatkan ketidaksukaan di depan publik gitu. Nah, kecewa, ya. Langkah ini kan berusaha diluruskan oleh yang melakukan, mengatakan bahwa ini adalah langkah perdamaian, dan menurut Bung Ipang tadi rakyat juga melihatnya sebagai sesuatu yang baik. Bagaimana memastikan bahwa langkah-langkah seperti ini bersalaman, bertemu dengan bahkan partai politik yang berseberangan tadinya itu tidak kemudian kontraproduktif, sehingga masyarakat melihat ini sebagai, termasuk elit politik, melihat ini sebagai satu upaya untuk mempererat bangsa ini. Bagaimana caranya? Ya itu memang tidak ada pilihan Mas Usman, memang harus dari elitnya. Itulah yang kemudian masyarakat sendiri harus diajari kapan tahu saatnya berkompetisi dan tahu saatnya untuk bersatu. Jadi suangka politik, merangkul ketimbang memusuhi, itu memang harus diselesaikan di tingkat elit ya. Sehingga memang menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Nasdem, Pak Surya Paloh, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, membangun silaturahim politik itikat baik ya. Kemudian kalau tafsir bermacam-macam diterjemahkan bahwa ini adalah dua kaki, kecewa tidak dapat kursi menteri atau jaksa agung, sedang membangun poros baru untuk mengusung Anies Baswedan untuk kontestasi elektoral di Pilpres 2024, ini Bandungnya masih jauh. Tentara POC-nya masih jauh, menurut saya terlalu cepat ke sana gitu. Dan dibilang Bang Surya kepencut Anies misalnya. Jadi menurut saya
selesaikanlah urusan elit ini dengan bijak, dengan baik. Ya. Kalau di elit ini urusannya tidak selesai, bagaimana urusan rakyat gitu supaya selesai gitu. Baik, terima kasih Bung Pangi Caniago untuk analisis politik Anda pagi ini. Selamat pagi Bung Ipang. Bang Usman, masalahnya adalah begini, pemahaman elit dengan pemahaman rakyat itu suka berbeda. Bagaimana kemudian semuanya harus bisa memastikan bahwa yang dilakukan oleh Nasdem dalam hal ini itu sebenarnya upaya untuk menjalin komunikasi, untuk menjalin kebersamaan, supaya kemudian tidak ada polarisasi lagi di dalam bangsa ini. Iya, sebetulnya kita juga tidak bisa memaksa orang kemudian berpendapat serupa, senada dengan yang diniatkan oleh Partai Nasdem atau Pak Surya Paloh. Karena itu Pak Surya juga kemarin kan mengatakan bahwa kita akan memeriksa, mengevaluasi masukan dari masyarakat. Ya. Tetapi saya kira yang paling penting adalah justru di elitnya. Ya, elitnya itu seperti apa? Karena biasanya tadi Anda menyebut feodalistis misalnya, dia akan mengikuti elitnya. Ya. Atau mungkin orang bisa dikompori oleh elitnya, maksudnya masyarakat bawah. Nah, ini adalah pendidikan politik sebetulnya. Kan begini. Logikanya nih, analoginya, lah orang misalnya ada yang mengajak partai lain yang berada di seberang untuk masuk ke koalisi, itu tidak masalah begitu loh, walaupun dikritik oleh banyak orang. Tetapi si Bapak Surya Paloh ini kan, Partai Nasdem ini itu datang ke partai oposisi, justru menghormati, Anda tetap di oposisi ya, kami di koalisi. Nah ini kok dicurigai, aneh juga begitu kan. Analoginya kan nggak sampai begitu loh. Itu kejadian logika begitu politiknya, iya begitu. Sedangkan yang mengajak partai seberang atau partai oposisi itu ke dalam pemerintahan, masuk ke dalam kabinet, ke dalam koalisi, katakanlah seperti itu. Tidak apa-apa. Walaupun sudah dikritik, tidak apa-apa begitu. Tidak masalah. Itu hak prerogatif presiden dalam konteks kabinet misalnya. Lah ini orang yang datang, partai politik yang datang dan tetap Anda tetap ya di oposisi ya. Saya ada di koalisi loh. Mari kita hormati masing-masing. Dalam konteks itu begitu kok dipersoalkan begitu. Atau mungkin begini Bang, jangan-jangan memang di dalam pikiran dari para elit yang kemudian mencurigai, memang sudah ada pikiran seperti itu bahwa kalau kita melakukan langkah ini, maka kemungkinan teman kita atau lawan kita akan melakukan langkah itu. Padahal belum tentu benar. Betul benar. Atau jangan-jangan begini, kenapa tidak saya yang melakukan itu begitu? Bisa juga. Kalau kita melihat apa yang dipertontonkan. Kenapa saya yang tidak berkunjung ke PKS misalnya? Kok dia begitu? Bisa juga seperti itu. Itu namanya baper juga kan? Bisa juga ya. Pertanyaannya begini, kalau kemudian disebut bahwa rakyat menyambut baik pertemuan para elit politik yang ada di posisi yang berbeda, kenapa justru elitnya kelihatannya agak susah menerima itu? Kan sebenarnya selama ini ada giumnya rakyat mengikuti elit. Iya, ini karena ya itu tadi, karena melihatnya selalu dalam konteks kompetisi. Kalau melihatnya dalam konteks persaudaraan atau berkompetisi dalam persaudaraan, berkompetisi dalam persatuan, kompetisi tetap penting. Dan dalam politik kontestasi, kompetisi politik itu harus kita rawat memang. Ya untuk apa misalnya Pak Surya dengan Partai Nasdem datang ke PKS yang juga kompetitor kan sebetulnya kan begitu kan. Itu yang namanya kompetisi dalam persatuan begitu. Nah, kompetisi yang terlalu berlebihan, kompetisi adalah kompetisi ansih dilihat semacam itu ya jadinya seperti sekarang ini begitu. Bung Ipang tadi sempat mengatakan bahwa yang harus kita lihat adalah setelah ini sebetulnya, karena kalau kemudian sudah curiga sekarang itu melompat terlalu jauh karena pemerintahan ini baru berjalan sebentar. Nah pertanyaannya, bagaimana memastikan bahwa langkah-langkah ini konsisten? Kita akan bahas lepas jeda dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Usman, sebelum kita mendiskusikan bagaimana memastikan konsistensi sikap dari partai politik, dalam hal ini mungkin Nasdem, kita akan coba dengarkan dulu pendapat masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Ibu Upik Muara. Bu Upik, selamat pagi Bu. Pagi Bang Leonard dan Bang Usman. Selamat pagi Bu Upik. Bagaimana Bu? Silakan. Kalau saya Pak politik sensi bilangnya. Bukan baper sensi. Ya. Kalau saya melihat juga Pak Surya ini playmaker. Playmaker, ya. Playmaker yang sedang memainkan
sebagai pawang bagi bangsa ini yang tidak cinta NKRI. Oh. Kemudian, kenapa? Maksudnya bagaimana, Bu? Ya, kan kita ini kan banyak partai, tapi kita bisa lihat kuantitas kualitas siapa yang cinta NKRI dari beberapa partai kan rakyat tahu. Nah, jadi dia sebagai playmaker silakan Bapak Pawang untuk menjinakkan yang tidak cinta NKRI. Oh, Ibu melihatnya begitu. Seperti itu. Kemudian saya juga melihat yang kenal orang Indonesia itu kayaknya masyarakatnya masih belum minded untuk politiknya itu masih sedikit ya, yang melek politik. Oh. Nah, yang melek itu cuma 30, yang 70 nggak tahu loh, gitu loh. Jadi permainan elit politik kedebuk di atas tuh orang di bawah cuek-cuek aja sih, gitu loh. Ya, jadi yang mau baper, mau sensi, mau apa, saya nggak ngerti kok. Nah, disinilah yang penting keutuhan NKRI itu harus tetap dijalin, dijaga. Tidak peduli ora popo, dan saya tidak peduli emang gua pikirin kan seperti itu. Yang dipikirkan rakyat tuh sekarang BPJS gimana ini pelayanannya. Kalau masalah naik nggak apa-apa, cuman pelayanan. Jadi kalau masalah elit politik mau berpelukan sampai berguling-guling, emang gua pikirin mungkin seperti itu jatuhnya. Oh, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Upik Muara di Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Bu Upik ada Pak Margiono di Jakarta. Pak Margiono, selamat pagi. Halo Pak Margiono, selamat pagi Pak. Pak Margiono di Jakarta, selamat pagi. Kelihatannya masih belum tersambung. Kita coba ke pemirsa Metro TV berikut. Ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Usman, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak Nugroho. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Indahnya politik Indonesia ini Pak. Manusia itu homo on politikon, manusia berpolitik. Politik untuk mencapai tujuan, dan tujuan politik ini adalah kekuasaan. Jadi kalau kita melihat seperti itu, sebenarnya seperti yang dalil-dalil orang pinter, politik itu seni. Untuk berkompromi untuk mencapai tujuan. Nah sekarang yang kita lihat sekarang ini kan justru kedewasaan politik Indonesia yang belum nampak ya. Kemarin ada orang bawa Prabowo yang rival kontestan, sekarang masuk ke dalam kabinet, ribut. Sekarang ada Pak Surya Paloh gandeng Anies dan PKS, ribut. Jadi sebenarnya ini adalah satu strategi yang harus dibaca. Jadi kalau kita melihat siapa yang pinter dan ngerti informasi, dia akan meletakkan strategi jangka panjangnya. Nah kita akan melihat apakah hitung-hitungan para politisi termasuk Pak Surya ini tepat atau tidak nanti hasilnya. Ini diuji saja, sebab itu sah. Jadi dalam hal ini pendidikan politik bagi rakyat itu perlu supaya rakyat ngerti. Ini loh caranya main bola. Ada yang 4-4-2, ada 1-3-4 dan sebagainya. Ini kan cuma taktik saja. Adalah hak Pak Surya Paloh untuk mengangkat Partai Nasdem ini dari middle class, dari partai menengah menjadi upper class. Ini adalah satu perjuangan, dan bagaimana dia mewujudkan ini adalah kecerdasan. Demikian juga partai yang sudah bertahan di upper class, apa bisa mempertahankan atau tidak. Kalau salah langkah ya jeblok nanti. Inilah satu seni. Jadi tidak usah pakai perasaan. Ini hitung-hitungan. Apakah yang terjadi sekarang relatif baperan begitu, bahwa perasaan itu terjadi karena memang pernah ada contoh sebelumnya yang diperlihatkan oleh elit politik yang bahkan bertemu pun sulit karena memang mungkin ada sakit hati, mungkin ada perbedaan pandangan politik, sehingga kemudian pola itu seakan-akan dianggap sebagai pola yang seharusnya demikian ketika ada langkah yang tidak biasa seperti yang dilakukan oleh Nasdem bertemu PKS, kemudian dianggap itu macam-macam. Bisa jadi seperti itu tidak Pak Nugroho? Begini, saya ini temannya Gus Dur dan saya sering dengan Gus Dur. Saya setuju dengan kata-kata Gus Dur. Ini politisi-politisi ini masih anak TK, Pak. Masih anak TK, oke. Jadi kalau ada yang dapat permen dia marah.
Ya gimana caranya supaya dapat permen, itu yang harus diajarkan. Mari dewasa lah gitu. Mari dewasa ya. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi Pak Nugroho. Kita coba hubungi lagi Pak Margiono di Jakarta. Pak Margiono, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Margiono. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Tolak politik baper ini Pak. Pak, gini Mas. Jadi melihat langkah politik seseorang itu mesti dilihat dari tabiat dan karakter. Saya kira Surya Paloh selama ini menunjukkan diri sebagai politisi yang konsisten. Karena itu langkah-langkah politiknya tidak bisa dinilai sebagai langkah politik yang spekulatif. Menurut saya dia punya perhitungan yang matang bahwa apa yang dilakukan ini benar untuk kepentingan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan Surya Paloh ini adalah kepeloporan. Di tengah ada perbedaan pandangan, pengkubuan dari koalisi, dia menerobos itu dan menunjukkan kepeloporannya menurut saya luar biasa. Dan karena ada tanggapan yang misalnya baper, ada yang berlebihan, menurut saya Pak Surya Paloh nggak boleh ikut. Nggak boleh ikut baper. Lakukan terus. Lakukan terus, terobos. Dan suatu saat akan tahu bahwa hasil langkah politik yang dilakukan Pak Surya Paloh menurut saya akan sangat istimewa. Terima kasih. Terima kasih Pak Margiono di Jakarta. Selamat pagi Pak. Para pemirsa kelihatannya sangat matang ini melihat apa yang dilakukan, tapi kita terpaksa harus membahasnya selepas jeda. Bang Usman dan Bursa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Usman, saya teringat lagi tadi dengan yang disampaikan oleh Bung Pangi Caniago, bahwa karena pernah ada contoh dari elit yang susah sekali untuk bertemu, kalau Bung Ipang tadi mengatakannya lokomotif efek, sehingga orang-orang menirunya lagi. Tadi para pemirsa sudah melihat bahwa Pak Nugroho mengatakan itu sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak bagus dan jangan ditiru. Tetapi yang penting adalah para pemirsa melihat apa yang dilakukan ini sebenarnya sesuatu yang lebih positif daripada negatifnya. Ini pemirsa kita cerdas-cerdas Bang. Iya, saya kira pemirsa kita ya tadi dibilang Pangi juga, Bung Pangi tadi, sebetulnya di masyarakat melihatnya secara positif. Cuma di elit aja begitu yang melihatnya ya tadi secara baper, bawa perasaan, kemudian juga prasangka dan lain-lain. Nah tadi seperti di Pak Nugroho mengatakan ya politisi taman kanak-kanak mengutip Gus Dur begitu ya. Artinya apa? Seperti anak ya TK. Kekanak-kanakan begitu artinya. Seperti anak yang mainannya direbut. Betul. Atau permennya direbut, maka kemudian dia marah sekali begitu kan. Kritis sekali begitu kalau dalam politik. Itu yang dimaksud Pak Nugroho. Dan saya kira setelah kita hampir 2 dekade di editorial dikatakan kita sudah memasuki era demokrasi, mestinya politik kekanak-kanakan itu sudah tidak ada lagi. Mari kita dewasa dalam berpolitik, mari kita matang dalam berpolitik. Sudah hampir 20 tahun kita berdemokrasi ini. Nah demokrasi ya memang tadi ada kompetisi tetapi juga dalam kerangka persatuan. Kalau ada yang mengatakan kan komentar-komentar kritis atau cenderung nyinyir terhadap apa yang dilakukan oleh Surya Paloh bertemu dengan Anies Baswedan, bertemu dengan PKS, itu apakah memang bukan yang sesungguhnya terjadi Bang, bahwa memang itu adalah manuver politik karena kecewa kadernya tidak masuk di posisi yang sebelumnya di kabinet ini, kemudian ini adalah satu langkah persiapan 2024 katanya begitu, itu bagaimana Bang? Iya, tidak seperti itu ya. Kalau 2024 itu tentu saja masih jauh. Istilahnya Pangi, Belanda itu masih jauh. Belanda masih jauh. Atau tentara VOC masih jauh bahasanya tadi begitu kan. Artinya apa? Dinamika masih mungkin terjadi begitu. Ya kalau sekarang siapa yang elektabilitasnya paling tinggi misalnya, belum tentu besok juga tetap tinggi. Nah karena itu saya kira masih jauh ya. Masih jauh, masih banyak terjadi perubahan-perubahan. Karena itu artinya apa? Mungkin itu manuver politik. Dan politik biasa ada manuver. Pasti. Cuma jangan kemudian menjudge, memvonisnya pada saat ini. Tadi Pak Nugroho atau Pak Margiono tadi kan mengatakan ya lihat saja nanti seperti apa ke depannya begitu. Apakah
Pak Surya dan Nasdemnya atau konsisten atau tidak. Ini kan belum ujian akhir nih begitu. Jadi belum bisa kita melakukan sebuah penilaian. Ya, nanti kita lihat seperti apa di 2024 kalau memang pertanyaannya ataupun arahnya ke sana begitu. Yang menarik Bang Usman tadi Bu Upik membacanya berbeda lagi. Kalau Bu Upik mengatakan bahwa Surya Paloh itu seorang playmaker katanya. Kalau di pertandingan basket misalnya begitu yang sangat jelas itu playmaker itu sangat penting peranannya kan. Ketika dia melihat peta pertahanan lawan sudah berubah, dia harus mengubah juga irama strategi menyerangnya. Nah, kalau menurut Bu Upik adalah Surya Paloh sekarang seperti pawang yang sedang menjinakkan partai politik yang tidak cinta NKRI. Iya. Memang kalau itu diambil kelihatannya Bu Upik tadi melihat dari hasil pertemuan Pak Surya dengan Pak Sohibul Iman. Memang di poin 2 itu kan dikatakan bahwa bersama-sama menjaga NKRI, Pancasila, menentang radikalisme, separatisme, terorisme begitu. Nah, mungkin dalam konteks itu yang dimaksud oleh Ibu Upik. Benar tidak? Ya kalau kita lihat poinnya ada, tetapi apakah itu dalam konteks menjinakkan atau tidak, ya belum tentu juga begitu. Karena kita juga tidak menyaksikan, ya saya kira hanya beda ideologi lah PKS, tetapi tujuannya juga sama sebetulnya Indonesia juga. Kita berharap seperti itu. Pak Margiono tadi juga mengatakan begini Bang, yang menarik adalah kalau mau menilai langkah politis atau manuver politik dari seorang politisi, lihat juga tabiat dan karakter. Menurut Pak Margiono, Surya Paloh selama ini adalah politisi yang konsisten sehingga tidak bisa dinilai langkah-langkahnya ini spekulatif. Apa iya begitu Bang? Iya, dalam seorang politisi yang matang itu, dan dalam politik kan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Artinya semua diperhitungkan secara politik, direncanakan begitu. Tidak mungkin ada pertemuan tidak direncanakan, kan pasti direncanakan. Ya. Dalam konteks itu saya kira apa yang disampaikan Pak Margiono ya tadi ya, itu benar begitu. Nah, tinggal kemudian kita lihat konsistensinya. Ya, konsistensinya seperti apa? Apakah konsisten menjaga Pancasila, NKRI, Pancasilais begitu kan? Istilah Pak Surya begitu ya, kalau Pancasilais kok ada orang berangkulan dibaperin begitu kan? Kalau itu kan Pancasilais dalam konteks menjaga persatuan Indonesia juga. Itu pelukan itu kan menjaga persatuan, kira-kira kok dibaperin begitu kan? Itu yang saya kira apa yang disampaikan Pak Nugroho itu ya betul. Pak Margiono mengatakan juga bahwa biarkan yang lain baper, tapi Surya Paloh tidak boleh baper. Padahal kalau kita melihat di Kongres Partai Nasdem, kan Surya Paloh mengatakan menerima masukan dan mengevaluasi. Sebenarnya bisa juga masa bodoh, tapi itu tidak bijaksana untuk Nasdem dan juga untuk bangsa. Ini berarti apakah Surya Paloh sekarang mulai baper juga? Enggak, justru itu. Justru kalau baper biasanya akan memusuhi dalam tanda petik orang yang mengkritik. Gitu kan. Karena dibawa ke perasaan. Jadi personal. Ya, kalau Pak Surya nothing personal, nggak ada urusan pribadi nih, semua urusan bangsa, negara, urusan politik begitu. Headline kita hari ini mengatakan Partai Nasdem tetap membuka diri. Membuka diri menunjukkan itu tidak baper justru. Kalau menutup diri justru baper. Nah, membuka diri artinya akan mengevaluasi. Ya nanti malam kita lihat seperti apa, itu kan penutupan Kongres sekaligus HUT ke-8 Partai Nasdem. Pak Jokowi hadir. Nah, ini juga mau menepis apa yang disebut Pak Jokowi menyindir begitu kan. Padahal sebetulnya ya kalau Pak Jokowi itu langsung di hadapannya, ya kalau menyindir biasanya itu di belakang, begitu kan, ya atau ngomongin orang gitu kan di belakang, ini kan langsung, jadi sebetulnya seperti seorang sahabat sebetulnya begitu, tapi ya lagi-lagi karena baper tadi dianggap itu menyindir begitu kan, terus kemudian ada pidatonya Pak Surya dipotong-potong begitu kan, kemudian dikeluarin di YouTube, nah ini juga baper juga nih, yang motong-motong itu yang kemudian menyebarkannya juga, kita lihat nanti. Ketua-ketua umum partai politik kabarnya akan hadir. Bu Mega bahkan menurut yang saya baca itu menurut Pak Hasto, Sekjen Partai Demokrasi Perjuangan ya itu akan datang juga, bagus begitu. Saya kira semua partai politik itu hadir, ketua-ketua umumnya baik yang koalisi maupun yang oposisi begitu. Bagi politisi yang masih baper atau kata anak muda itu baperan, bawa perasaan. Apa himbauan
media Indonesia, media grup ini? Ya bertobatlah. Bertobat. Ya saya kira itu tadi ya, kita sudah 2 dekade reformasi demokrasi, maka marilah kita menjadi politisi yang matang, yang dewasa, bukan dalam bahasa Gus Dur tadi yang dikutip Pak Nugroho, jangan politisi yang kekanak-kanakan, yang segala sesuatu dimusuhin, ya, dibaperin, dibawa ke hati begitu. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Marilah berkompetisi dalam bingkai persatuan. Apapun yang kita lakukan, termasuk kompetisi itu adalah untuk negara ini begitu. Pendidikan, ya apa yang dilakukan pendidikan politik, apa yang dilakukan oleh Pak Surya dan Nasdem itu kan sebuah pendidikan politik. Oh silahkan loh kita berkompetisi, tapi kita tetap pelukan lah begitu. Sebagai manusia tetap bersahabat. Tidak kemudian berkompetisi, kemudian berantem, cakar-cakaran misalnya. Tidak saling memusnahkan begitu ya. Saling memusnahkan, tidak bicara sama sekali begitu kan. Itu yang saya kira pendidikan politiknya sudah ditunjukkan. Kira-kira sampai tidak itu ke rakyat di akar rumput? Ya kalau rakyat kan tadi kita lihat dari 3 penelpon sekurang-kurangnya kan. Presentasinya ya. Sudah melihat itu, maksudnya ini bagus begitu kan. Bagus tadi malah Bu Upi bilang, loh ini apa dalang ya, pawang yang sedang bekerja untuk men-NKRI-kan kira-kira seperti itu kan begitu. Ya positif semua, tapi kadang-kadang elit yang saya kira karena tadi kompetisi, karena persaingan, karena tidak ingin melihat orang lain itu maju. Jadi ini politik baper itu kan menyebabkan jadi dia itu susah ya melihat orang senang. Tapi senang melihat orang susah. Ya, itu politik baper begitu kan. Jadi saya kira mestinya tidak seperti itu kan. Kita bisa optimis tidak Bang bahwa politisi ini akan berhenti baperan? Ya perlu waktu lah saya kira melihat. Perlu waktu ya? Iya, melihat berbagai fenomena belakangan ini terutama semenjak proses bagaimana menarik Gerindra misalnya begitu kan, bagaimana Pak Surya ketemu Pak Sohibul Iman dan juga meminta Pak Anies, kita perlu waktu. Dan kita sebagai media ya harus mengingatkan juga lah kira-kira seperti itu. Saya tidak mau baper, tapi mohon maaf kita harus mengakhiri acara ini. Bang Usman Kansong, terima kasih sudah hadir di sini Bang. Selamat pagi. Selamat